Selamat siang dan juga selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas mengenai Lukas pasal 6 ayat 1 sampai ayat 19. Tapi sebelum kita membahas bersama-sama, saya mengundang kita semua untuk dapat berdoa. Mari kita akan berdoa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kami hari ini hendak bersama-sama mempelajari mengenai Kitab Lukas pada pasal 6 ayat 1 sampai 19. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengaruniakan kemurahan dan juga anugerah supaya kami boleh mempelajarinya dengan baik, hikmat, kerendahan hati, kasih setia Tuhan dinyatakan bagi kami. Bahkan maksud Tuhan boleh dinyatakan melalui pembelajaran dan perenungan bersama. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan pendalaman Alkitab kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita akan membaca terlebih dahulu Lukas pasal 6 ayat 1 sampai ayat 5. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh dan juga bagaimana orang-orang Farisi ini ingin datang untuk mendengar Yesus, tapi bukan bermaksud mendengar dengan sebenarnya, tapi mereka datang untuk mengamati Yesus dan ingin melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, ya, dan juga ingin mengkritisi Yesus. Nah, hari ini pun kita juga belajar pada beberapa perikop di mana orang Sabat pun masih ada dan tampil di sini, ya. Saat ini kita belajar mengenai bagaimana murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Ya, pada ayat 1 sampai ayat 2, pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jadi pada suatu hari Sabat, ya, Sabat yang dimaksud pada waktu itu Sabat yang cukup dianggap penting, ya, karena hal tersebut berkenaan dengan Sabat setelah persembahan hasil pertama gandum, ya. Dan pada waktu itu kebetulan gandum yang ada, tanaman gandum itu sedang ada dalam kondisi yang menguning atau hampir masak di ladang. Nah, ketika Yesus berjalan melalui atau di ladang gandum, murid-muridnya itu memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya atau menggosok-gosoknya atau menggiling dengan tangan mereka supaya kulitnya terlepas. Jadi sementara mereka menggosok-gosok itu bulir gandum supaya kulitnya terlepas, mereka juga memakannya. Nah, dalam Ulangan dijelaskan kebiasaan memetik gandum sesama atau orang lain yang belum dituai itu diperbolehkan, asal tidak menyabitnya atau tidak mengambil dalam jumlah yang banyak. Nah, tindakan ini adalah bentuk kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan makanan, khususnya bagi mereka yang ada dalam perjalanan yang jauh. Jadi, memang diizinkan untuk memetik gandum milik sesama. Nah, murid-murid pada waktu itu memetik gandum karena kondisi mereka sedang lapar.
Dan meskipun ya mungkin beberapa dari murid-murid itu sebenarnya cukup berkelebihan, tapi mereka bersedia mengikuti Yesus, dalam kondisi lapar pun mereka tidak merasa masalah meski hanya makan beberapa bulir gandum. Yang sebenarnya bulir gandum itu tanpa rasa dan juga tidak mengenyangkan. Nah, mungkin yang dipermasalahkan oleh orang Farisi adalah bukan masalah makan gandumnya, tapi yang dipermasalahkan adalah mengapa murid-murid itu bekerja memetik dan menggisar bulir gandum tersebut. Mengapa mereka membersihkan bulir gandum dari tangkainya dan kulitnya? Karena perbuatan semacam itu dianggap sebagai kegiatan menuai yang dilarang pada hari Sabat. Ini mungkin yang dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi dan juga orang-orang Taurat. Tapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Nah, yang cukup aneh adalah dimanapun Yesus berada, di situ juga ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan di ladang sekalipun mereka juga ada. Mungkin mereka entah ada dalam perjalanan ke rumah ibadat atau bagaimana ya. Maksud orang Farisi adalah mengapa kamu melanggar hukum agama dengan melakukan kegiatan yang dilarang pada hari Sabat? Mengapa kamu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Itu yang dimaksud orang Farisi. Padahal orang-orang para imam sendiri, ya, pada hari Sabat sebenarnya mereka juga melanggar yang namanya peraturan Sabat menurut aturan mereka. Kalau dia tidak diperbolehkan bekerja, karena sebenarnya mereka pada Sabat pun mereka bekerja, imam-imam itu bekerja menguliti, memotong persembahan, yang kalau digolongkan dalam bentuk pekerjaan itu juga disebut pekerjaan, tapi mereka dibenarkan. Jadi Yesus hanya ingin menunjukkan bahwa murid-murid ini hanya melanggar penafsiran ekstrim para orang-orang Farisi. Yesus mengizinkan dan membiarkan mereka ya. Yesus hanya ingin menunjukkan bahwa murid-murid ini hanya melanggar peraturan kaku mengenai Sabat yang dibuat oleh para agamawan-agamawan tersebut. Pada ayat 3 sampai ayat 4, lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Lalu jawab Yesus ya kepada mereka, "Tidakkah kamu baca? Atau tentu kamu sudah tahu cerita tentang Daud dan apa yang dilakukan Daud ketika waktu itu ia sedang lapar. Dan juga para pengikut Daud. Pada waktu itu Daud sedang ada dalam pelarian dari Saul ya. Bagaimana pada waktu itu ia masuk ke dalam rumah Allah dan meminta makanan kepada imam, tapi imam tersebut tidak punya makanan kecuali roti sajian. Dan imam itu mengatakan kamu boleh memakannya asal tahir. Nah, dan Daud mengambil roti sajian atau roti persembahan atau roti kudus yang dikhususkan untuk imam, yang dikhususkan untuk Allah dan hanya boleh dimakan oleh imam. Tapi Daud masuk rumah Allah dan memakan roti tersebut dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Peraturan roti sajian hanya bagi keturunan Daud. Mereka harus memakannya di suatu tempat kudus. Ini adalah ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi setiap Sabat, roti tersebut akan diganti dengan yang baru. Jumlahnya adalah 12 roti bundar. Hanya boleh dimakan oleh imam, tapi dalam keadaan tertentu atau mendesak, diperbolehkan untuk orang yang bukan imam, contohnya adalah Daud. Tetapi Daud dibenarkan dalam keadaan mendesak tersebut. Jika
kondisinya atau sifatnya mendesak, segala peraturan yang lahiriah yang ditetapkan oleh Allah itu dapat dikesampingkan. Seperti roti sajian bagi imam, tapi juga dapat diberikan kepada Daud yang ada dalam kesukaran. Dan memang pada waktu itu memang hanya tersedia roti sajian itu, roti kudus tersebut. Pak Imam sendiri berkata, tidak ada padaku roti biasa. Jadi ketetapan Allah dalam hal lahiriah dapat dikesampingkan untuk sesuatu hal yang baik. Apalagi ya, ini saja ketetapan Allah yang dibuat oleh Allah sendiri dapat dikesampingkan untuk sesuatu hal yang baik. Apalagi peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh manusia tentang hari Sabat. Ketetapan kaku yang dibuat oleh para agamawan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan juga para imam-imam yang dibuat-buat oleh mereka sendiri tentu bisa dikesampingkan. Karena peraturan-peraturan tersebut itu menunjukkan kemunduran pemahaman mengenai Sabat oleh para orang Farisi dan orang-orang sejamannya. Maka oleh Yesus perlu untuk diluruskan. Yesus membela murid-muridnya yang pada saat itu dicela dengan tidak adil berdasarkan konsep pikiran orang Farisi dan ahli Taurat. Tentu kita sebagai manusia harus bersyukur karena kita semua punya hakim, bukan manusia. Hakim kita adalah Tuhan yang agung, hakim yang agung. Dialah pembela kita dalam segala perkara di dalam kehidupan. Meskipun ya murid-murid itu diizinkan, tapi tidak diperkenankan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan. Karena Sabat tetaplah Sabat, di mana umat Tuhan harus beribadah dan melayani Tuhan dan menghormatinya. Ya. Jadi pada Sabat pada waktu itu, Tuhan membela, Yesus membela murid-murid yang dicela secara tidak adil oleh orang-orang Farisi. Pada ayat yang kelima, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya adalah aku yang adalah anak manusia, yang adalah Tuhan, adalah penguasa, pemilik hari Sabat itu sendiri. Siapakah kamu, wahai ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Bukankah mereka bukan siapa-siapa, tapi mengaku memiliki hari Sabat. Mengaku berkuasa atas hari Sabat, padahal Tuhan sendiri yang berkuasa. Sabat adalah waktu untuk meninggalkan segala pekerjaan yang mencari keuntungan secara materi, secara pribadi, dan waktu yang baik untuk berbalik kepada Tuhan. Sabat juga merupakan bentuk ikrar bahwa Tuhan ialah Tuhan atas segala kehidupan. Sabat juga disebut hari Tuhan untuk menghormati Sang Penebus dan Pencipta. Disebut atau dijadikan hari pertama dalam satu minggu. Tindakan Yesus pada waktu itu ketika membela murid-muridnya mengajarkan hari Tuhan adalah menjadi hari yang harus menjadi kesempatan untuk orang lain menunjukkan kasih kepada sesamanya, bukan sebaliknya. Kristus datang bukan untuk menghapus peraturan-peraturan yang ada, tapi untuk menggenapi dan melengkapinya melalui Injilnya. Kita melihat bahwa tindakan Yesus itu dasarnya adalah kebutuhan secara jasmani dan juga kasih yang dibenarkan pada hari Sabat. Tindakan Yesus itu benar karena Yesus mendasarkan kasih kepada sesama. Dan Yesus tentu tindakannya benar karena Yesus sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia adalah anak manusia yang adalah Tuhan atas hari Sabat itu sendiri, yang empunya Sabat itu sendiri. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, yaitu ayat 6 sampai pada ayat 10. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat.
supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan? Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Jadi pada suatu hari Sabat ya, Sabat yang lain, bukan Sabat yang tadi, tapi ini Sabat yang lain, Yesus itu masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Dia mengambil segala kesempatan untuk mengajar, bukan hanya murid-murid, tetapi banyak orang yang datang kepadanya. Ia mengajar kepada mereka yang benar-benar rindu untuk mendengarkannya. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya atau disebut lumpuh tangan kanannya. Biasanya kalau lumpuh itu tangan itu sudah urat-uratnya menyusut. Tidak diketahui apakah dia sudah datang sebelum Yesus atau dia datang setelah ia tahu Yesus ada di sana ya. Tapi tangan kanan yang lumpuh tersebut, tangan kanan adalah tempat untuk kehormatan atau otoritas ya. Setiap orang makan dengan tangan kanan, dan orang Yahudi juga beraktivitas lebih banyak dengan tangan kanan. Di antara mereka yang mendengar pengajaran Yesus, ada juga beberapa orang yang punya maksud lain bukan untuk mendengar, tapi orang-orang tersebut punya maksud untuk berseteru dengan Yesus, yaitu siapa mereka kalau bukan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati, mengawasi Yesus dengan seksama. Mereka mengamati Yesus seperti singa yang mengintai mangsa mereka dan siap untuk menerkam. Ya, mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Jadi mereka ini sedang mencari-cari, mengamati kekurangan dan kesalahan Yesus, supaya Yesus dapat dipersalahkan. Supaya mereka dapat mempersalahkan, mendakwa Yesus, melaporkannya kepada para pemimpin Yahudi mereka. Mereka pada waktu itu bersiap, ya seperti singa yang sudah siap, bersiap untuk mengejutkan Yesus dengan dakwaan yang pastinya menurut mereka akan sulit dihindari. Mereka tidak ingin melepaskan Yesus. Hal itu terbukti dari bagaimana mereka selalu ada di mana Yesus berada. Tetapi Yesus, ia mengetahui dan mengenal pikiran mereka sebab ia adalah Tuhan pada ayat 8. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Tetapi ia mengenal pikiran mereka sebab ia adalah Tuhan. Ia juga tidak merasa takut di hadapan para lawannya, meskipun ia tahu bahwa orang-orang tersebut berniat untuk melawan dia dan berseteru dengan dia. Justru pada saat itu, ia menunjukkan anugerahnya di hadapan orang-orang yang demikian dan juga orang-orang lain yang punya niatan yang benar di hadapan Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang yang mati tangannya itu, ia memerintahkan kepada orang tersebut orang Farisi mencari-cari kesalahan terhadap Yesus, tapi justru Yesus menunjukkan sesuatu yang bisa menjerumuskan atau menjadi cara bagi orang Farisi dan ahli Taurat untuk menjatuhkan Yesus ya. Tapi Yesus tidak takut terhadap mereka. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, ia memerintahkan kepada orang tersebut, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Berdirilah di tengah orang banyak, di mana ada beberapa orang Farisi dan beberapa orang yang siap menuduhkan sesuatu.
di mana ada orang-orang Farisi yang siap seperti singa yang menerkam. Dia memerintahkan orang tersebut untuk bangun dan berdiri di tengah. Yesus sebenarnya ketika memerintahkan orang tersebut untuk bangun dan berdiri, ia sebenarnya menguji iman dan keberanian orang tersebut. Tapi orang tersebut rupa-rupanya bangun dan berdiri di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Pada ayat 9 sampai ayat 10, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, baik orang Farisi, ahli Taurat, dan beberapa orang yang datang, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan atau manakah yang halal, yang benar pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat?" Tentu semua orang akan menjawab, berbuat baik. Tapi di dalam Injil lain, ahli Taurat dan orang Farisi tidak menjawab Yesus. Maksud Yesus, manakah yang benar, yang sah menurut hukum pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan orang, membinasakannya. Tapi Yesus sangat tahu ya apa yang akan dilakukan oleh mereka. Yesus tetap menyembuhkan orang tersebut, meski tahu musuhnya akan sangat tersinggung dengan tindakan Yesus. Mereka pasti akan marah dan akan memakai kesempatan tersebut, cara tersebut untuk menyerang Yesus. Tapi belas kasihan Yesus itu jauh lebih besar, sehingga Yesus tidak menghiraukan apa yang akan dilakukan oleh para lawan-lawannya tersebut. Sehingga Yesus rela berkorban demi kesembuhan orang tersebut. Ia rela menjadi korban aniaya bagi ahli Taurat juga orang-orang Farisi yang memusuhinya. Bukankah demikian yang Yesus lakukan atas kita, umat manusia? Ia bersedia menyembuhkan kita semua dari dosa dan dari penghukuman. Meski ia tahu dengan ia menyembuhkan kita, ia harus mengorbankan nyawanya. Tapi ia tetap melakukannya karena ia begitu mengasihi kita semua. Seperti apa yang Yesus ajarkan dalam perikop ini, meskipun tidak mudah, hendaknya kita dapat belajar dari tindakan Yesus yang ia tidak menarik diri dari pekerjaannya dan juga tanggung jawabnya meskipun ia mendapat tekanan di depan. Ia mendapat tekanan waktu itu. Dia tidak menarik diri karena ia peduli, karena ia bersedia dengan belas kasihannya menyembuhkan orang tersebut. Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua yang ada di rumah ibadat, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu," atau luruskanlah tangan yang mati atau yang lumpuh tersebut. Dan orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Orang tersebut menuruti atau mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Melihat peristiwa tersebut, lawan-lawannya menjadi semakin marah. Ayat 11. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Jadi mereka amarahnya menjadi begitu meluap, penuhlah mereka dengan kegeraman dan sangat marah. Lalu mereka berunding dalam kalangan mereka sendiri. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Jadi mereka merencanakan sesuatu untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada Yesus. Di dalam kedua Injil, yaitu Matius dan Markus, dikatakan setelah mereka marah, mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Mereka berpikir bagaimana caranya menghentikan Yesus.
Bagaimana caranya supaya Yesus ini bisa berhenti dari kegiatannya dan dari konsep-konsepnya yang menurut mereka itu aneh. Karena bagi mereka, jika Yesus dibiarkan, maka tatanan agama yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah mereka buat akan menjadi kacau. Dan banyak orang yang mengikuti Yesus akan menentang peraturan tersebut. Akan menentang peraturan agama yang ketat tersebut. Dan tentunya yang dirugikan adalah para imam dan juga ahli Taurat, bahkan orang-orang Farisi itu sendiri. Pada waktu itu, meskipun mereka sudah melihat begitu banyak mukjizat terjadi di depan mata mereka selama mereka mengikuti Yesus, atau setelah mereka mendengar, ya, karena mereka pasti mendengar tentang Yesus, tentang apapun yang dilakukan oleh Yesus. Tapi hal tersebut benar-benar tidak bisa meyakinkan mereka untuk percaya kepada Yesus. Mereka justru semakin benar-benar marah dan semakin dengki kepada Yesus. Dengki mereka membuncah karena mereka tidak berhasil mencegah Yesus dengan sanggahan-sanggahan dan tuduhan mereka. Kedengkian yang ada pada mereka tidak terkuasai karena harapan mereka tidak tercapai, dan akhirnya mereka berunding melakukan tindakan yang tanpa mereka sadari membuat mereka sendiri menjadi semakin buruk, menjadi semakin lebih jahat. Pada dua perikop peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Yesus memperkenankan tindakan belas kasihan pada hari Sabat. Kedua kejadian Sabat ini mungkin terpisah ya, tapi mungkin juga dirancang untuk memberikan pemahaman atau meluruskan kekeliruan bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang hari Sabat, tentang peraturan yang ketat yang melebihi sang pemberi hukum, yang melebihi sang pemilik Sabat itu sendiri. Dan kedua hal ini menunjukkan juga bahwa ia adalah anak manusia yang mempunyai Sabat, yang lebih memperkenankan belas kasihan ketimbang persembahan. Belas kasihan terhadap sesama lebih penting ketimbang mengikuti peraturan-peraturan ketat yang dibuat untuk kepentingan orang-orang tertentu. Pada ayat 12 sampai ayat 16, Yesus memanggil 12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lukas sering mencatat ya tentang Yesus yang menyendiri untuk berdoa. Yesus yang menyendiri untuk memelihara persekutuan dengan Allah setiap hari. Ya, saat lawan-lawan Yesus itu justru berunding mencari cara untuk menjatuhkan Yesus, tapi Yesus justru mengambil waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Allah. Pada waktu itu ia pergi ke bukit untuk berdoa. Pergi ke tempat yang sunyi, yang tersembunyi, yang tanpa dapat diganggu oleh orang lain. Hanya khusus untuk bersekutu dengan Allah. Ia semalam-malaman, sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Inilah yang disukai oleh Kristus ya, Yesus. Dia tinggal diam bersekutu dengan Allah. Ya 13 sampai 16. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Ayat 13 saja ya, saya bacakan. Ketika hari siang ya, setelah Yesus berdoa semalaman, hari menjadi siang,
Ia masih ada di bukit, lalu ia memanggil murid-muridnya naik ke atas bukit. Setelah semalaman berdoa, Yesus tidak memakainya untuk beristirahat. Dia justru memanggil murid-muridnya. Dia justru melanjutkan pekerjaan dan tanggung jawabnya di dunia. Dia tidak membuang waktu sedikit pun. Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Mereka dipilih untuk menyertai Yesus dan mewartakan Injilnya nantinya. Dalam kedua Injil, Matius dan Markus, dikatakan mereka dipilih, diberi kuasa untuk mengusir setan atau roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan juga kelemahan, dan diberi kuasa untuk mewartakan Injil Tuhan. Nama-nama tersebut dicatat dalam urutan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Simon yang disebut atau juga yang diberi nama Petrus. Simon, kita tahu semua bahwa Simon adalah seorang nelayan. Tapi setelah mengakui Yesus, namanya diganti menjadi Petrus, yang artinya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku. Atau juga namanya dalam bahasa Aram disebut Kefas, yang artinya adalah orang batu karang. Simon ini adalah saudara kandung dari Andreas. Ia nanti inilah yang akan menyangkal Yesus, ya. Tapi ia juga akan menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Dan ia juga nanti akan diangkat menjadi gembala dari kawanan domba Allah, domba Tuhan. Ia adalah penginjil bagi orang Yahudi nantinya, dan dia nanti akan mati martir di Roma. Dan juga Andreas, saudara Simon, ya, saudara Petrus. Dia juga seorang nelayan seperti Petrus. Tapi Petrus mungkin lebih terkenal, sehingga Andreas selalu disebut sebagai saudara Petrus. Awalnya Andreas ini adalah murid Yohanes Pembaptis. Tapi setelah mendengar pernyataan dari Yohanes bahwa Yesus adalah anak domba Allah dan Yesus jauh lebih besar daripada Yohanes sendiri, maka Andreas mengikuti Yesus. Dan Simon Petrus adalah buah penginjilan dari Andreas. Dan Andreas sendiri juga yang waktu itu membawa seorang anak dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu selanjutnya adalah Yakobus dan Yohanes. Yakobus adalah saudara laki-laki dari Yohanes sendiri. Yakobus dan Yohanes itu adalah anak dari Zebedeus, seorang nelayan juga. Termasuk murid Yesus yang terdekat, ya. Yakobus, Yohanes dan juga Petrus. Yakobus adalah murid terdekat Yesus antara Yohanes dan juga Petrus yang menyaksikan peristiwa Yesus membangkitkan seorang putri Yairus dan juga yang menyaksikan Yesus dipermuliakan di atas gunung dan juga peristiwa di Getsemani yang pada waktu itu menunggu Yesus yang sedang berdoa tapi tertidur. Tapi dia diceritakan meninggal karena dipenggal oleh Herodes di Agripa. Lalu kita akan melihat Yohanes, saudara Yakobus, juga sama-sama seorang nelayan. Dia juga murid terdekat Yesus yang menyaksikan sama seperti yang disaksikan oleh Yakobus dan juga Petrus. Allah memilih Yakobus dan Yohanes meskipun mereka ini terkenal sangat berapi-api dan ambisius, ya. Yesus memilih mereka meskipun mereka terkenal berapi-api dan ambisius. Pada waktu itu mereka begitu percaya diri ketika Yesus ditolak di Samaria, mereka berkata bahwa mereka dapat meminta api dari langit untuk memusnahkan Samaria. Begitu percaya dirinya mereka, tapi Yesus menegur mereka. Bahkan Yesus memberi gelar kepada mereka dengan nama Boanerges, ya, artinya anak-anak guru. Karena mereka orang Galilea yang tergesa-gesa, sangat berambisi, tidak mengindahkan disiplin.
Mereka juga lah berdua ini, bersaudara ini yang pernah meminta posisi terhormat saat Yesus nantinya akan duduk di tahtanya. Tapi Yohanes inilah kemungkinan penulis dari kitab Wahyu. Dan Yesus, kepada dialah Yesus menitipkan atau mempercayakan Maria menjelang kematiannya. Lalu kita berlanjut kepada murid yang selanjutnya adalah Filipus dan Bartolomeus. Filipus itu berasal dari Betsaida, kampung nelayan di tepi barat Danau Galilea. Filipuslah pengantara yang mengajak Bartolomeus atau yang disebut Nathanael untuk dapat bertemu Yesus dari Nazaret. Dia jugalah yang membawa orang Yunani kepada Yesus. Filipus ini mungkin juga terkenal sebagai murid yang lamban untuk mengerti firman Tuhan. Lalu kita berlanjut kepada Bartolomeus, dia dari Kana, atau namanya juga disebut dengan atau dikenal dengan Nathanael, temannya Filipus. Dialah yang awalnya tidak percaya bahwa sesuatu yang baik itu datangnya dari Nazaret. Namanya hanya disebut dalam daftar-daftar para rasul. Tapi Yesus menyebut dalam diri Bartolomeus tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus berkata karena ia percaya, karena Bartolomeus itu percaya, ia akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Lalu kita berlanjut kepada Matius dan juga Thomas. Matius atau Lewi yang beberapa waktu lalu baru kita pelajari bersama, anak Alfeus, dialah si pemungut cukai. Meskipun dia pemungut cukai, Tuhan menempatkannya dalam posisi yang cukup utama di antara murid-murid. Dan kemungkinan Matius inilah penulis dari kitab Injil Matius itu sendiri, yang menekankan bahwa Kristus adalah Raja. Lalu Thomas ini kemungkinan memiliki saudara kembar, maka Thomas itu dalam bahasa Aram artinya adalah anak kembar. Thomas juga biasa disebut dengan Didimus. Dikenal sebagai seorang yang ragu-ragu atau dijuluki sebagai Thomas yang kurang percaya karena ia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, namun ingin mencucukkan jarinya terlebih dahulu kepada lubang paku. Tapi Thomas ini dikatakan mewartakan Injil di Partia dan India dan kemungkinan dimakamkan di Edessa. Sekarang adalah Yakobus anak Alfeus. Karena di atas tadi juga sudah ada Yakobus, sekarang Yakobus yang ini adalah disebut Yakobus muda atau Yakobus si pendek. Dan kisahnya memang jarang diceritakan, tidak terlalu terkenal. Kisahnya hanya ditulis ketika ia sedang bersama rasul-rasul lain. Lalu juga Simon yang disebut orang Zelot. Orang Zelot adalah mungkin juga sebuah partai dari sayap kanan, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai pemberontak. Simon juga di dalam kedua Injil Matius dan Markus disebut orang Kanaan. Mungkin dia adalah seorang politikus yang konservatif di antara 12 murid Yesus. Dia juga punya semangat yang tinggi dalam hal rohani. Selanjutnya kita akan berbicara tentang Yudas anak Yakobus. Di dalam Injil Markus disebut sebagai Tadeus atau Lebeus dengan nama keluarga Tadeus. Mungkin dia inilah yang menulis surat Yudas dan juga Yudas Iskariot yang berasal dari desa Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Dalam bahasa Aramnya namanya itu artinya adalah berpura-pura atau pengkhianat. Yudas Iskariot selalu namanya disebut terakhir dan diberi label pengkhianat. Dan akhir hidupnya memang digambarkan dengan kengerian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang 12 murid yang namanya tercantum yang sudah kita pelajari bersama, kita menjadi ingat tentang perkataan Ratu Sheba tentang pegawai-pegawai Salomo. Ratu Sheba berkata, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Berbahagialah pegawaimu yang punya hak istimewa menyaksikan hikmatmu dan hidup melayani engkau. Belum ada yang punya hak seistimewa itu. Nah, demikian juga atas
12 murid-murid atau rasul ini. Berbahagialah mereka karena mereka boleh melayani Tuhan dan juga boleh menyaksikan hikmat Tuhan dan juga kuasa yang ada pada Tuhan. Tapi meskipun 12 murid ini disebut berbahagia, tapi ada salah seorang dari antara mereka menjadi seorang pengkhianat. Dan Kristus pun mengetahuinya. Dilihat dari latar belakang semua murid-murid, mereka semua punya kekurangan dan kelemahan. Tapi Kristus tetap memakai mereka. Kristus mengetahui mereka. Kristus mengajar mereka. Dan memberikan kuasa kepada mereka semua. Ayat 17-18, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Setelah Yesus itu memanggil ke-12 murid, maka ia turun dengan mereka, ya. Ia turun dengan murid-murid dan berhenti pada satu tempat yang datar. Setelah ia menyendiri, ia siap untuk menerima banyak orang yang datang kepadanya. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya yang biasa mengiringnya, dan juga banyak orang lain yang mengikutinya yang ingin mendengarnya. Itu datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Dan ini adalah kali pertama bagi murid-murid untuk melihat cara kerja Tuhan Yesus sebagai murid yang sah, yang disahkan oleh Yesus sendiri. Pada saat itu sangat banyaklah kerumunan di sana. Melihat Yerusalem, jarak Yerusalem antara Galilea sebenarnya puluhan kilometer, tapi orang rela untuk datang, ya. Meskipun di Yerusalem sudah banyak guru-guru hebat dan terkenal di sana, karena Yerusalem adalah pusat keagamaan itu sendiri, namun hal tersebut tidak menyurutkan keinginan dan niat mereka untuk datang dan mencari Yesus. Juga daerah lain yang berbatasan dengan Kanaan, yaitu pantai Tirus dan Sidon. Mereka juga datang dari sana. Tirus dan Sidon adalah kota penting di pulau lepas Venesia, di sebelah utara Palestina. Yesus beberapa kali ke sana dan punya kesan yang baik di sana dan diterima oleh mereka, pemberitaannya diterima. Dan di Sidonlah anak seorang perempuan Yunani, bangsa Siro-Venesia, disembuhkan dari kerasukan setan karena imannya kepada Tuhan Yesus dan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka datang untuk mendengarkan dia, mereka sengaja dari tempat jauh untuk mendengar dia, dan ia pun mengajar mereka karena mereka ingin mendengarnya. Dan juga ada yang lain, mereka datang untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dan usaha mereka juga tidaklah sia-sia karena Yesus tidak menolak mereka. Yesus juga menyembuhkan mereka. Mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat pun disembuhkan. Yang menderita karena roh-roh jahat pun dipulihkan. Apapun yang mereka derita pada saat itu, saat mereka memohon kepada Yesus, mereka semua disembuhkan. Yesus memiliki kuasa atas segala sakit penyakit, bahkan roh-roh jahat. Yesus juga berkuasa untuk mengajar kepada mereka sehingga membuat mereka begitu ingin mendengarnya dan percaya. Ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Ini seperti peristiwa perempuan pendarahan selama 12 tahun yang nantinya akan kita baca pada pasal 8, ya. Semua orang berusaha menjamah Yesus karena ada kuasa di dalam dia. Kuasa itu keluar dan setiap orang yang menjamahnya disembuhkan.
Dan semua orang yang ada di situ disembuhkannya. Semua orang yang datang kepadanya dan mencari akan mendapat jawaban dan kesembuhan. Nah, kesimpulan dari apa yang kita boleh baca bersama-sama hari ini, bahwa Yesus adalah anak manusia dan Tuhan atas hari Sabat. Sabat adalah waktu yang baik yang ditetapkan oleh Tuhan untuk umat Tuhan dapat beristirahat dan beribadah kepada Tuhan dan berbalik dari segala pekerjaan untuk mencari keuntungan secara pribadi dan datang kepada Sang Pencipta. Sabat adalah waktu yang baik untuk beribadah dan melayani Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan bagi sesama sebagai bentuk ibadah yang sesungguhnya. Dan harusnya itu yang kita lakukan bersama-sama sebagai umat Tuhan. Dan Yesus adalah anak manusia dan Tuhan yang memiliki otoritas untuk memilih murid-muridnya berdasarkan kemurahannya. Ia punya otoritas untuk mengutus mereka dan juga memberikan kuasa kepada mereka. Termasuk Yesus juga punya otoritas untuk memilih kita semua sebagai anak-anak Allah dan sebagai murid-muridnya untuk mewartakan kebenarannya. Yesus punya kuasa atas segala sakit penyakit dan juga roh-roh jahat. Yesus dalam beberapa nats ini yang kita baca bersama-sama juga menunjukkan belas kasihannya. Baik kepada murid-murid, ia tahu bahwa murid-murid membutuhkan dan juga lapar, sehingga ia mengizinkan murid-murid untuk makan bulir gandum. Sebab Tuhan mengerti keadaan murid-murid. Ia juga berbelas kasihan dengan memilih murid-murid dengan latar belakang dan kekurangan mereka masing-masing. Namun ia tetap menjadikan mereka sebagai utusannya yang mulia, terlepas dari segala kelemahan mereka. Ia bahkan bersedia mengajar mereka semua, menuntun mereka untuk hidup lebih baik, seturut dengan kehendak Tuhan, untuk lepas dari hidup lama mereka. Bahkan ia mengaruniakan Roh Kudus nantinya yang memampukan mereka untuk mewartakan Injil nantinya. Nah, bukankah demikian atas kita, ya, apa yang dikerjakan oleh Tuhan atas kita? Ia juga berbelas kasihan. Meskipun ia tahu bahwa kita ini punya segudang kelemahan, tapi ia juga tetap menjadikan kita sebagai murid-muridnya dan anak-anaknya dan memampukan kita untuk melayani Dia. Belas kasihan Tuhan juga memulihkan seorang lumpuh, ya, yang lumpuh tangannya dan yang datang kepadanya dari berbagai daerah pun boleh disembuhkan. Belas kasihan Tuhan juga menjawab kehausan banyak orang akan kebenaran sehingga ia mengajar kepada mereka. Belas kasihan Tuhan dinyatakan pada perikop-perikop yang kita baca hari ini. Seperti gambaran perkataan Ratu Syeba, Bapak Ibu, tentang murid-murid Yesus yang berbahagia karena boleh menyaksikan hikmat, anugerah, dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Sungguh suatu kehormatan ya bagi mereka dan suatu anugerah bagi mereka bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus, meskipun nantinya mereka akan menderita. Tapi hari itu dan untuk seterusnya, menjadi murid Yesus adalah suatu kehormatan yang mulia. Termasuk bagi kita. Menjadi anak-anak Tuhan dan murid Tuhan adalah satu kehormatan yang mulia yang diberikan oleh Tuhan. Ialah Yesus yang empunya otoritas atas segala sesuatu. Ialah yang empunya otoritas atas Sabat. Ialah yang berkemurahan juga kepada kita. Belas kasihannya diberikan kepada seluruh umat manusia. Sehingga ia tetap menjadikan kita anak-anaknya, meskipun kita punya banyak kekurangan dan kelemahan. Ia mengerti keadaan kita. Ia mengerti segala kekurangan kelemahan kita. Ia juga bersedia menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita. Ia juga bersedia memulihkan bagi mereka yang sakit yang mau datang kepada Tuhan. Demikian yang bisa kita bersama-sama pelajari dan renungkan bersama, kiranya Roh Kudus semakin menyempurnakan apa yang kita baca bersama. Biarlah kita boleh bersyukur atas kemurahan Tuhan
melalui kebenaran firman Tuhan, melalui setiap perkataan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui pembacaan Alkitab kita baik hari ini dan seterusnya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang hidup, kami bersyukur karena Tuhan tidak berhenti berbelas kasih kepada kami. Bahwa Engkau begitu peduli akan segala kebutuhan kami sebagai umat Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang punya kuasa, tapi juga berotoritas, tapi juga berbelas kasih. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan bersama bukan berasal dari hikmat manusia, tapi hikmat yang daripada Engkau saja. Dan biarlah Tuhan yang semakin menyempurnakannya. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin.